baru nanti kepada sesama manusia yang memang dipercaya, memang bisa mumpuni untuk menyelesaikan masalah urusan ini. Itu dari sabda Rasulullah SAW pada awal matan hadis ini diambil pelajaran demikian. Jadi idza hamma ahadukum, belum ketika kita sudah punya urusan, pengen punya urusan, ya diistikharahkan dulu, meminta kepada Allah Ta'ala dulu, baru dimusyawarahkan kepada orang-orang yang kita percaya. Kemudian falyarka rakaataini min ghairil fardhah, hendaklah dia melakukan 2 sholat, dan sholat itu bukan sholat yang wajib. Dari sini kita tahu, dan beberapa ulama juga menjelaskan bahwa sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta suatu hal kepada Allah Ta'ala, itu hendaknya kita melakukan usaha terlebih dahulu, melakukan hal-hal yang baik terlebih dahulu, melakukan kebaikan-kebaikan terlebih dahulu, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan ibadah dahulu, kita berusaha memperbaiki ibadah, memperbaiki amalan-amalan terlebih dahulu, baru kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan diwalik, terus rong-rong lakoni apa-apa, belum usaha apapun juga, ibadah jegrodal grandul terus langsung meminta, itu tidak seperti itu. Adab ketika kita berdoa, adab ketika kita meminta, termasuk dalam salat istikharah ini, sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa kepada Allah Ta'ala, didahului dulu dengan amalan yang paling mulia, yaitu amalan dengan menjalankan ibadah sholat. Min ghairil fardhah, dan sholat itu bukan sholat yang wajib. Artinya memang kalau diterangkan oleh para ulama, sholatnya ini memang sholat untuk doa tadi, sholat untuk istikharah tadi, bukan sholat sunnah yang lainnya. Meskipun boleh, misalkan kita datang ke masjid, sebagaimana terangkan dalam pertemuan kemarin oleh Ustaz Rasid, ketika kita datang ke masjid kemudian kita sholat tahiyatul masjid disambut dengan niatan sholat istikharah, itu juga boleh. Yang penting sholatnya itu bukan sholat yang wajib, bukan sholat yang fardhah. Akan tetapi yang diterangkan, lebih baik kita memang satu niat. Jadi niatnya istikharah, ya sholat untuk istikharah tadi, bukan digabung-gabung dengan niatan yang lain. Meskipun boleh, tapi lebih utama cuma satu niat itu saja. Kemudian diterangkan, misalkan untuk akhwat, untuk ibu-ibu, misalkan dalam kondisi libur, dalam kondisi haid, itu misalkan punya perkara yang harus diistikharahkan, itu gimana? Apakah harus ngenteni rampungnya, ngenteni selesai, atau pada waktu itu juga diistikharahkan? Kalau ulama menjelaskan bahwa itu boleh untuk akhwat, untuk ibu-ibu, misalkan pas kondisi haid, pas kondisi libur, kemudian dia memang harus menentukan pilih A atau B, dan kalau pilihannya ini diundur sampai selesai masa liburnya, itu nggak bisa, maka boleh cukup dengan berdoa tanpa dia harus sholat, tanpa dia mengerjakan sholat terlebih dahulu. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah melakukan sholat terlebih dahulu, sholat 2 rakaat, kemudian dia baru berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Tsumma liyaqul, kemudian pada waktu setelah sholat itu dia berdoa, doa yang panjang ini, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika
wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam fa innaka anta alamul ghuyub. Dalam sabda Rasulullah SAW tsumma liyaqul, ini ada dua makna juga, ada dua keterangan juga. Tsumma liyaqul, kemudian hendaknya dia mengucapkan itu setelah selesai sholat. Jadi pas sholatnya 2 rakaat sudah salam, kemudian dia baru mengucapkan, baru berdoa dengan doa istikharah ini. Itu yang pertama. Ada yang kedua, yaitu ketika setelah melakukan tasyahud akhir. Tasyahud cuma satu kali. Tasyahud. Jadi pas setelah selesai tasyahud, selesai sholawat Ibrahimiyah, setelah selesai sholawat, kemudian dia mengucapkan doa ini. Jadi sebelum selesai sholatnya, pas waktu at-tahiyat, dia berdoa dengan doa ini. Dan mana yang paling benar? Yang paling benar dua-duanya boleh dilakukan. Jadi boleh pas waktu sholat berdoa, kemudian setelah sholat berdoa itu juga diperbolehkan. Tsumma liyaqul, ini dua-duanya diterangkan oleh para ulama. Jadi boleh dilakukan sebelum salam, pas waktu at-tahiyat, jadi kondisinya masih sholat, dia itu berdoa dengan doa tadi, atau pas setelah dia itu melakukan sholat, jadi sholatnya sudah selesai, baru doa dengan doa ini. Itu dua-duanya diperbolehkan. Adapun isi doanya, Rasulullah menjelaskan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmi. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, bukan dengan ilmuku, bukan dengan pengetahuanmu, bukan dengan pengetahuanku, bukan dengan teoriku, tetapi dengan ilmumu, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka bi qudratika, dan aku memintamu dengan takdirmu, dengan ketetapanmu. Wa as'aluka min fadlikal adzim, dan sesungguhnya aku meminta kepadamu dari karunia-Mu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam fa innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau itu menentukan, menakdirkan, dan aku tidak punya daya, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui sesuatu pun, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Di sini dari Allahumma sampai innaka anta alamul ghuyub itu adalah bagaimana kita itu merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kita itu rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa-doa yang disukai, dalam doa-doa yang utama itu memang kebanyakan seperti itu. Sebelum kita meminta, sebelum kita mengucapkan apa yang hajat kita, menjadi kebutuhan kita, menjadi keperluan kita, itu kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebagaimana dalam doa Sayyidul Istighfar, doa yang menjadi Sayyidul Istighfar, itu awal-awalnya juga kita merendah kepada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Jadi kita merasa bahwa diri kita itu banyak dosa, padahal kenikmatan senantiasa ada, kenikmatan senantiasa turun, kita terima, kita rasakan, tapi kita membalasnya dengan dosa-dosa. Itu kita merasa rendah diri kepada Allah Ta'ala, kita merasa rendah, kita merasa hina, kita merasa lemah di hadapan Allah Ta'ala. Baru kita meminta, baru kita mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Waghfir li maka ampunilah aku, maka berilah ampunan kepadaku. Sama seperti ini, setelah kita mengetahui, setelah kita merasa bahwa innaka takdir, ya Allah, Engkaulah zat yang menentukan, yang memberikan ketentuan, memberikan ketetapan, wala akdir, dan aku ini tidak punya daya apa-apa. Wa ta'lam wa la a'lam, ya Allah, Engkau zat yang mengetahui,
Ya saya ini cuma sebatas teori, pertimbangan-pertimbangan itu ada, tapi semuanya tidak aku ketahui. Hal yang ada setelah aku terjun, hal yang ada setelah aku tidak terjun misalkan, itu saya tidak mengetahui ya Allah. Sungguhnya innaka anta allamul ghuyub, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Jadi kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina, merasa lemah. Ya Allah, kula niki mboten gadah kekuatan napa-napa. Mboten gadah ilmu napa-napa, mboten gadah pengetahuan napa-napa. Ya sedikit teori yang saya ketahui ini, tapi itu lebih dari apa yang engkau ketahui dalam hal yang gaib. Hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang tidak aku tahu setelah waktu ini, setelah perjalanan ini. Mungkin seperti itu. Kemudian baru kita kemukakan, baru kita utarakan, baru kita ucapkan apa yang menjadi hajat kita. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwasanya perkara ini. Jadi kalau pas waktu doa yang diubah itu anna hadzal amra, misalkan Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui kalau pekerjaan ini, kalau nikah ini, kalau safar ini, kalau urusan-urusan ini, itu yang memang kita sebutkan. Bahkan boleh kita menyebutkan, misalkan mau nikah dengan siapa, kita sebutkan namanya, boleh. Ya Allah, kalau kau mengetahui bahwa mas ini itu lebih baik bagi itu boleh. Pekerjaan ini, misalkan pekerjaan apa ya, berdagang, jual beli, bisnis ini itu kok lebih baik bagi itu juga diperbolehkan untuk mengucapkan yang demikian tadi. Jadi kalau pas doa itu bukan sekakak terus anna hadzal amra, sing maksud amra itu apa? Perkara itu apa? Urusan itu apa? Itu ya harus kita jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Dalam urusan agamaku, dalam urusan kehidupanku, dan juga dalam akhir dari urusanku. Jadi yang menjadi pertimbangan kita untuk menentukan baik buruknya itu yang pertama adalah dalam urusan agama kita. Apakah setelah kita bekerja di sini, berbisnis dengan bisnis ini, menikah dengan orang ini, itu bisa menjadi kebaikan bagi agama kita, bisa menjadi hal yang menjaga agama kita, menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita. Itu pertimbangan pertama. Jadi dalam urusan agama dahulu. Kemudian yang kedua adalah wa ma'ashi, dan dalam urusan kehidupannya. Jadi misalnya setelah bekerja ini nanti agamanya mungkin bisa baik, sholatnya bisa tertib, kemudian puasa juga diperbolehkan. Kemudian ma'ashi, dalam urusan kehidupannya, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan anaknya setelah dia bekerja dengan pekerjaan itu juga menjadi pertimbangan juga, menjadi perhitungan juga. Wa akibati amri, dan akhir dari urusanku. Jadi tiga ini yang menjadi pokok, menjadi tolok ukur dalam pertimbangan-pertimbangan kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dan dalam akhir segala urusan kita. Jadi dalam khotimah kita, penutup dalam kehidupan kita, itu apakah bisa menjadi penyelamat atau malah menjadi hal-hal yang menyengsarakan, hal-hal yang mencelakakan bagi kita semua. Fakturhuli wa yassirhuli tsumma barik li. Ya Allah, kalau Kau mengetahui hal yang aku inginkan itu kok menjadi kebaikan dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dalam akhir segala urusanku, maka tetapkanlah bagiku dan mudahkanlah jalanku untuk melakukannya. Tsumma barik li fihi. Kemudian ya Allah, berkahilah aku dalamnya. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Rosid dulu dalam masalah barokah. Itu dalam segala hal yang kita mintakan itu lebih utamanya adalah keberkahannya, barokahnya. Makanya para ulama dulu mengatakan Allahumma barik, bukan Allahumma zubni.
kita meminta barokah dulu. Kalau masalah rezeki sedikit atau banyak, yang sedikit belum tentu kurang, yang banyak belum tentu cukup. Itulah dalam masalah rezeki tadi. Sehingga yang kita prioritaskan itu setelah kita meminta untuk dimudahkan, meminta untuk ditentukan, ditetapkan, maka setelahnya kita meminta untuk memberikan, Allah memberikan barokah dalam urusan-urusan tadi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, perkara ini, orang ini, pekerjaan ini, bisnis ini, itu kok syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, itu merupakan keburukan bagiku, yang akan merusak agamaku, yang akan mengganggu keimananku, yang akan mengurangi ketakwaanku, dan mengganggu ma'asi, mengganggu hubunganku kepada orang tua, mengganggu hubungan kepada tetangga. Itu kok mengganggu hal-hal yang demikian tadi. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah urusan tadi dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku dari perkara tadi. Jauhkanlah orang tadi, misalkan jauhkanlah orang ini dariku, dan jauhkanlah aku dari orang ini, misalkan seperti itu dalam kita meminta. Waqtul liyal khairu kaitu karena summa artini bi. Ya Allah, jika Engkau telah mengetahui mana yang lebih baik bagiku dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dalam akhir dari urusan-urusanku, maka waqtul liyal khairu, tetapkanlah bagiku kebaikan. Ini yang saya maksud di awal tadi, yang dinamakan istikharah itu bisa dalam artian kita bimbang dalam suatu hal, bingung dalam suatu hal untuk menetapkan, untuk menentukan, atau memang kita sudah mantap, kemudian kita meminta kebaikan dari Allah Ta'ala. Waqtul liyal khairu, dan tetapkanlah kebaikan bagiku haitsu kana, apapun yang terjadi. Jadi misalkan ini baik bagiku, ya aku lanjut. Kalau ini buruk bagiku, ya aku tinggalkan. Itu waqtul liyal khairu haitsu kana. Jadi tetapkanlah kebaikan bagiku apapun yang terjadi. Summa ardini bi, maka kemudian ridhoilah aku dalam keputusan tadi. Itu doa istikharah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Jadi dalam masalah sholat istikharah itu sebagai ulasannya, sebagai intisarinya, bahwa sholat istikharah yang pertama itu dilakukan selain dalam sholat-sholat yang wajib, harus dilakukan setelah sholat sunnah. Adapun akhwat, adapun ibu-ibu yang mungkin libur, mungkin tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan sholat, itu boleh langsung doa dengan doa ini tanpa didahului dengan sholat. Meskipun yang paling utama, yang paling afdal adalah didahului dulu dengan sholat, harus berdoa dengan doa ini. Kemudian yang kedua, boleh dilakukan secara langsung, jadi setelah sholat kemudian doa, atau sebelum selesai salam doa dulu, itu boleh dilakukan keduanya. Dan hukum dari sholat istikharah itu adalah sunnah. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan, sunnah itu adalah apa-apa yang dimintakan syariat kepada kita, apa-apa yang dimintakan Allah dan Rasulnya kepada kita, diwajibkan dengan permintaan yang tidak harus, tidak wajib. Kalau wajib itu harus dilakukan, kalau sunnah itu ya juga sama-sama diminta, sama-sama dituntut, sama-sama harus melakukan, sama-sama dilakukan. Tapi permintaannya, tuntutannya itu ada yang wajib dan ada yang tidak sampai di derajat wajib, yaitu dalam
sunnah tadi. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan pula, jangan kok malah remeh ya Allah bersunah kok, itu jangan. Tetapi ini karena ini merupakan kebutuhan bagi kita semua yang akan menentukan baik buruknya kita dalam segala hal, ya kita maksimalkan untuk melakukannya. Bukan cuma dalam hal-hal yang berat saja, bukan dalam hal-hal yang sulit saja, bukan cuma dalam hal-hal yang besar saja, tapi fil umuri kulliha, dalam segala urusan-urusan kita, dalam semua urusan kita, itu kita istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istikharah ini itu kita merasa bahwa apa yang kita ketahui, apa yang menjadi pertimbangan kita, apa yang menjadi perhitungan kita, teori kita, itu semuanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan takdir yang terbaik bagi kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan yang terbaik bagi kita semua, itu tidak ada apa-apanya terhadap teori-teori yang sudah kita lakukan, perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, seperti itu. Sehingga dalam doa istikharah ini pula itu bukan dalam artian kita maksa kepada Allah Ta'ala, ya Allah orang ini, ya Allah pekerjaan ini kudu, itu tidak. Tetapi kita meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang telah aku lakukan dengan hal yang ini, aku meminta pertimbangan, aku meminta ketetapan yang terbaik dari Engkau. Itu yang kita mintakan ketika sholat istikharah tadi. Jadi dalam artian pas kita itu bingung, pas kita itu bimbang, pas kita itu ragu, padahal sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan, perhitungan-perhitungan sudah matang, visi misinya sudah jelas. Kemudian kita masih bingung, masih bimbang. Itu apa ya? Itu ya kita istikharahkan. Karena menurut pertimbangan kita itu memang sudah baik, sudah lempeng, sudah tulus, tapi kita perlu pertimbangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ketika di awal pas mau bekerja, pas mau jual beli, pas mau menikah, itu istikharahnya baik dan jawabannya juga baik. Tapi nanti pas pertengahannya kita istikharahkan lagi, kita meminta kepada Allah Ta'ala, mungkin ternyata jawabannya atau mantranya itu bukan seperti yang pertama, itu bisa saja terjadi.